Terima kasih bagi Bapak Ibu guru semua yang udah beli produk Master Bloom Generator atau MBG. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan sebuah link. Link itu silakan diakses langsung, kemudian silakan di login menggunakan akun Google masing-masing. Nanti produk itu ketika sudah bisa tampil, maka bisa langsung diakses secara lifetime atau selamanya. Nah, untuk Master Bloom Generator itu ada 3 menu. Yang pertama ada pembuat soal atau generatornya di sini. Kemudian ada analisis soal mandiri. Jadi Bapak Ibu semua bisa menggunakan ini untuk menganalisis apakah soalnya itu sudah layak untuk dipublish begitu secara mandiri. Jadi tinggal konteksnya saja bisa diisi. Kalau misalkan ada konteks lain dari beberapa hal di sini, bisa klik konteks custom lain. Kemudian untuk butir soalnya bisa di copy di sini, tinggal diklik analisis dan AI akan memproses. Nah, Bapak Ibu guru semua, misalkan ada peringatan seperti ini, gagal menganalisis soal, pada dasarnya ini menggunakan akun Google masing-masing. Jadi dia kekuatan untuk APK-nya atau dalam hal ini adalah bensinnya itu menggunakan punya Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ketika ada proses gagal seperti ini tidak perlu panik, karena tinggal kita klik saja untuk analisis ulang. Jadi AI akan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu guru semua lakukan. Kita tinggal tunggu, dan kemudian di sini sudah bisa diketahuan untuk kategori kognitifnya, tingkat kesulitannya, ada laporan detailnya, ambiguitas, kemudian bahasa, deteksi isu bias suku Nusantara dan segala macam. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek. Di sini juga ada rekomendasi premium reconstruction. Jadi soal itu bisa diperbaiki dengan versi soal yang lebih bagus. Kemudian di sini ada juga arsip bank. Jadi ini adalah soal-soal yang sudah Bapak Ibu generate dari menu pembuat soal. Jadi nanti tinggal diklik saja. Misalkan sudah pernah melakukan 6 generate soal, berarti di sini akan muncul semua. Tinggal diklik saja. Nah, nanti akan muncul di pembuat soal. Nah, fitur unggulan dari sini adalah fitur pembuat soal ini. Jadi Bapak Ibu guru semua tinggal klik jenjangnya, misalkan SD gitu ya, atau SMP. Kemudian tinggal pilih fasenya, kelas 7, 8 atau 9. Misalkan saya pilih kelas 7. Kemudian mata pelajarannya saya pilih yang bahasa Indonesia misalkan. Kemudian topik atau bab materi pokok ini bisa Bapak Ibu masukkan. Biasanya itu tujuan pembelajaran atau lebih ringkasnya adalah materi pokok. Misalkan untuk materi bahasa Indonesia adalah puisi, peserta didik mampu membuat puisi di daerah masing-masing sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ini saya karena pengajar SMK ya, pengajar SMK, saya kurang paham mengenai bahasa Indonesia matolnya, cuma ini saya hanya memberikan contoh saja. Kemudian nama sekolah bisa diisi dengan sesuai dengan nama sekolah masing-masing. Misalkan saya isi SMA negeri, karena SMP ya, SMP Negeri 1 Turen, tahun pelajarannya bebas. Nah, di sini ada konteks lokal Nusantara. Di sini yang membedakan aplikasi generator yang lain, yaitu Bapak Ibu bisa memilih budaya mana yang bisa diinsertkan di dalam soal tersebut, biar nanti Bapak Ibu yang tinggal di daerah-daerah yang pengen nanti daerahnya itu dimasukkan sebagai konteks soalnya bisa dipilih di sini. Misalkan saya ada di Jawa Timur, di sini ada contoh Kediri, Pasar Legi dan segala macam. Ini salah satu contohnya. Kalau misalkan bisa lebih detail, bisa klik konteks custom lain. Nah, di sini misalkan Malang, Jawa Timur, misalkan gitu ya. Budaya topeng Malangan.
Misalkan seperti ini biar nanti soalnya bisa lebih relevan dengan apa yang ada di daerah masing-masing. Nah, di sini ada pilihan ganda atau uraian, pilihan ganda plus uraian. Jadi nanti sistem akan bisa menggenerate soal itu sudah mix antara pilihan ganda dengan uraian. Kalau misalkan pengen pilihan ganda saja boleh, uraian saja juga boleh, terserah. Di sini ada yang unggulan yaitu stimulus soal AKM. Jadi nanti kalau misalkan bikin soal yang stimulus soal AKM, nanti akan ada mode stimulusnya. Jadi silakan dicoba di sini sendiri. Misalkan saya pilih pilihan ganda dan uraian biar nanti ada mixing antara soal pilihan ganda dan uraian. Kemudian di sini bisa dipilih antara literasi numerasi atau AKM atau ujian reguler, terserah. Ini nanti terserah Bapak Ibu guru semua. Saya pilih uji reguler. Di sini soal maksimal ada 25, tapi untuk mempermudah bikin soalnya dan biar APK-nya nggak sedikit error, tapi nggak mungkin error sih sebenarnya, biasanya saya generate langsung 25 pun juga nggak masalah. Ini saya akan contohkan 5 soal dulu. Nah, di sini ada distribusi taksonomi Bloom. Jadi misalkan ada 5 soal, dia akan otomatis terdistribusi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semua itu pengen yang evaluasi itu lebih banyak, misalkan seperti ini, silakan disesuaikan masing-masing. Kemudian diklik rancang naskah soal dan kisi-kisi. Nah, biasanya untuk sekali generate pertama kali atau mungkin beberapa kali dia akan seperti yang tadi ya, karena memang kemampuan aplikasi ini berasal dari Google Gemini, Google masing-masing ya. Jadi tinggal ditunggu saja, kemudian diklik rancang naskah lagi. Nah, dia akan proses membuat soalnya. Tinggal Bapak Ibu guru tunggu saja soal sampai berhasil di generate begitu. Kita tunggu soalnya sampai selesai. Memang butuh beberapa waktu ya Bapak Ibu ya, karena memang soalnya sangat kompleks, mulai dari kisi-kisi, ada level kognitifnya, soalnya ada kunci dan rubriknya, sama analisis butir soal dari soal tersebut. Nah, kalau sudah selesai dia akan tampil di sebelah kanan. Nah, di sini ada mulai dari indikator ya, disajikan bait puisi dan segala macam. Di sini ada level kognitifnya, ada formatnya, ada uraian 2 sama pilihan ganda 3 karena memang kita pilih yang mix tadi ya. Nah, kemudian di bawah ada naskah soalnya. Nah, di sini seperti ini. Perhatikan bait puisi berikut, riuh, rendah dan segala macam. Nah, ini adalah soal yang bisa didistribusikan ke siswa nanti. Nah, di bawah ini ada kunci jawaban untuk pilihan gandanya, kemudian ada juga kunci jawaban untuk esainya. Jadi esainya nanti bisa dipilih dan ada kunci jawabannya. Kemudian di bawah sendiri yang fitur yang mungkin bagus ya, ada analisis kualitas butir soal. Jadi soalnya itu bagaimana sesuai dengan pedoman di taksonomi Bloom atau bagaimana. Jadi di sini ada skor validitas sejumlah 98,4% dan ini saya yakin masih bagus ya. Dan memang AI ini dirancang untuk pembuatan soal yang karakteristiknya seperti Kemendikbudristek. Kalau yang sekarang Kemendikdasmen begitu ya. Oke. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menyimpan soal ini, itu nanti sudah ada di arsip bank soal. Tapi kalau misalkan mau mengunduhnya bisa ada 2 opsi. Pertama adalah unduh dokumen. Jadi nanti dokumennya bisa diunduh seperti ini. Nanti akan saya tampilkan format unduhannya. Ada juga yang edit dan cetak PDF. Jadi di edit dan cetak PDF di sini ada 2 mode. Kalau Bapak Ibu mau mode HTML boleh, tapi kalau misalkan ini terlalu susah, bisa klik yang mode visual yang lebih mudah. Ini bisa dengan sesuaikan lagi. Dan misalkan SMP-nya salah nih, bisa diketik lagi. Misalkan di sini Malang, bisa ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian kita cek apakah outputnya sudah benar. Soal-soal ini kalau misalkan ada kurang enter dan segala macam, silakan disesuaikan semuanya. Kalau misalkan dirasa sudah beres ya, bisa diklik cetak naskah sekarang dan nanti file PDF-nya bisa langsung di print begitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi selamat membuat soal ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memang check out digital product dari Master Bloom Generator, semoga ini nanti bisa bermanfaat. Terima kasih.